Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nurul Hidayah. Setelah Nabi Adam mengetahui semua nama-nama, dan terkadang ia berbicara bersama para malaikat. Namun para malaikat disibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi Adam merasa kesepian. Kemudian Nabi Adam tidur. Dan tatkala ia terbangun, ia mendapati seorang perempuan yang memiliki mata yang indah, dan tampak penuh dengan kasih sayang. Kemudian terjadilah dialog di antara mereka. Nabi Adam berkata, "Apakah kamu berada di sini sebelum aku tidur?" Perempuan itu menjawab, "Ya." Nabi Adam berkata, "Kalau begitu, kamu datang di tengah-tengah tidurku?" Perempuan itu menjawab, "Ya." Nabi Adam bertanya, "Dari mana kamu datang?" Perempuan itu menjawab, "Aku datang dari dirimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan aku darimu saat kamu tidur." Nabi Adam bertanya, "Mengapa Allah menciptakan kamu?" Perempuan itu menjawab, "Agar engkau merasa tentram denganku." Nabi Adam berkata, "Segala puji bagi Allah. Aku memang merasakan kesepian." Para malaikat kemudian bertanya kepada Nabi Adam tentang namanya. Nabi Adam memberitahu bahwa namanya adalah Hawa. Mereka bertanya, "Mengapa engkau menamainya dengan Hawa, wahai Adam?" Nabi Adam berkata, "Karena ia diciptakan dariku saat aku dalam keadaan hidup." Jangan lupa untuk terus dukung channel Nurul Hidayah TV, dengan menekan tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Dan like serta share videonya. Sampaikanlah ilmu, walau satu ayat. Nabi Adam adalah makhluk yang suka kepada pengetahuan. Ia membagi pengetahuannya kepada Hawa, di mana ia menceritakan apa yang diketahuinya kepada pasangannya itu, sehingga Hawa mencintainya. Dan kami berfirman, "Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga ini. Dan makanlah makanan-makanannya, yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang lalim." Quran Surah Al-Baqarah, ayat 35. Kita tidak mengetahui tempat surga ini. Al-Quran tidak membicarakan tempatnya. Dan para mufasir berbeda pendapat tentang hal itu. Sebagian mereka berkata, itu adalah surga yang bakal dihuni oleh manusia atau Jannah al-Ma'wa, dan tempatnya di langit. Namun sebagian lagi menolak pendapat tersebut. Sebab jika ia adalah Jannah al-Ma'wa, maka iblis tidak akan dapat memasukinya, dan tidak akan terjadi kemaksiatan di dalamnya. Sebagian lagi mengatakan ia adalah surga yang lain, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk Nabi Adam dan Hawa. Bahkan ada juga yang berpendapat bahwa ia adalah surga atau taman dari taman-taman bumi yang terletak di tempat yang tinggi. Dan sekelompok mufasir yang lain menganjurkan agar kita menerima ayat tersebut apa adanya, dan menghentikan usaha untuk mencari hakikatnya. Sesungguhnya pelajaran yang dapat kita ambil berkenaan dengan penentuan tempatnya, tidak sedikit pun menyamai pelajaran yang dapat kita ambil dari apa yang terjadi di dalamnya. Pohon terlarang. Nabi Adam dan Hawa memasuki surga, dan di sana mereka berdua merasakan kenikmatan manusiawi semuanya. Di sana mereka juga mengalami pengalaman-pengalaman yang berharga. Kehidupan Nabi Adam dan Hawa di surga dipenuhi dengan kebebasan yang tak terbatas. Dan Nabi Adam mengetahui makna kebahagiaan yang ia rasakan pada saat ia berada di surga bersama Hawa. Ia tidak lagi mengalami kesepian. Ia banyak menjalin komunikasi dengan Hawa. Mereka menikmati nyanyian makhluk, tasbih sungai-sungai, dan musik alam, sebelum ia mengenal bahwa alam akan disertai dengan penderitaan dan kesedihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengizinkan bagi mereka untuk mendekati segala sesuatu, dan menikmati segala sesuatu, selain satu pohon. Yang barangkali ia adalah pohon penderitaan atau pohon pengetahuan. Nabi Adam dan Hawa mengerti bahwa mereka dilarang untuk memakan sesuatu dari pohon ini. Namun Nabi Adam adalah manusia biasa, dan sebagai manusia,
Ia lupa dan hatinya berbolak-balik serta tekadnya melemah. Maka iblis memanfaatkan kemanusiaan Nabi Adam dan mengumpulkan segala kedengkiannya yang disembunyikan dalam dadanya. Iblis terus berusaha membangkitkan was-was dalam diri Nabi Adam. Nabi Adam bertanya-tanya dalam dirinya, apakah ia akan menunjukkan kepada Hawa pohon keabadian dan kekuasaan yang tidak akan sirna? Apa yang akan terjadi seandainya ia memakan buah tersebut? Barangkali itu benar-benar pohon keabadian. Nabi Adam memang memimpikan untuk kekal dalam kenikmatan dan kebebasan yang dirasakannya dalam surga. Berlalulah waktu di mana Nabi Adam dan Hawa sibuk memikirkan pohon itu. Kemudian pada suatu hari, mereka menetapkan untuk memakan buah dari pohon itu. Mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan mereka agar tidak mendekatinya. Mereka lupa bahwa iblis adalah musuh mereka sejak dahulu. Nabi Adam mengulurkan tangannya ke pohon itu dan memetik salah satu buahnya, dan kemudian memberikannya kepada Hawa. Akhirnya mereka berdua memakan buah terlarang itu. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan. Dan sesatlah ia. Quran Surah Toha, ayat 121. Tidak benar apa yang disebutkan oleh kitab-kitab kaum Yahudi, bahwa Hawa menggoda Nabi Adam yang karenanya ia bertanggung jawab terhadap pemakanan buah itu. Nash Al-Quran tidak menyebut Hawa, namun ia menyebut Nabi Adam sebagai orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Demikianlah syaiton dipersalahkan, dan Nabi Adam juga disalahkan karena kesombongan salah seorang dari mereka menghina manusia, dan yang lain ingin menjadi tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal kekekalan. Belum selesai Nabi Adam memakan buah tersebut sehingga ia merasakan penderitaan, kesedihan, dan rasa malu. Berubahlah keadaan di sekitarnya. Dan berhentilah musik indah yang memancar dari dalam dirinya. Ia mengetahui bahwa ia tak berbusana, demikian juga istrinya. Akhirnya, ia mengetahui bahwa ia seorang lelaki dan bahwa istrinya seorang wanita. Ia dan istrinya mulai memetik daun-daun pohon untuk menutup tubuh mereka yang terbuka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan perintah agar mereka turun dari surga. Turunnya Adam dan Hawa dari surga. Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi. Mereka keluar dari surga. Nabi Adam dalam keadaan sedih, sementara Hawa tidak henti-hentinya menangis. Karena ketulusan taubat mereka, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada mereka bahwa bumi adalah tempat mereka yang asli, di mana mereka akan hidup di dalamnya, mati di atasnya, dan akan dibangkitkan darinya pada hari kebangkitan. Di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati. Dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Quran Surah Al-A'raf, ayat 25. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah tentang pelajaran ketiga yang diperoleh Nabi Adam selama keberadaannya di surga. Dan setelah keluarnya ia darinya, dan turunnya ia ke bumi. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu. Dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka sujud kecuali iblis, ia membangkang. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya, dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga, dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, hai Adam, maukah aku tunjukkan kepada kamu pohon huldi dan kerajaan yang tidak akan binasa? Maka keduanya memakan dari buah pohon itu. Lalu tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan durhakalah Adam dan sesatlah ia.
Kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Allah berfirman, "Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka." Quran Surah Toha, ayat 115-123. Tidaklah turunnya Nabi Adam ke bumi sebagai penurunan penghinaan, tetapi ia merupakan penurunan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa Nabi Adam dan Hawa akan memakan buah itu. Dan selanjutnya mereka akan turun ke bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengetahui bahwa syaitan akan merampas kebebasan mereka. Pengalaman merupakan dasar penting dari proses menjadi khalifah di muka bumi agar Nabi Adam dan Hawa mengetahui. Begitu juga keturunan mereka, bahwa syaitan telah mengusir kedua orang tua mereka dari surga. Dan bahwa jalan menuju surga dapat dilewati dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan permusuhan pada syaitan. Nabi Adam merasakan kebebasan sepenuhnya, yang karenanya ia mengemban tanggung jawab dari perbuatannya. Ia durhaka dan memakan buah tersebut sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkannya dari surga. Maksiat yang dilakukannya tidak berlawanan dengan kebebasannya. Bahkan keberadaannya yang asli bersandar kepada kebebasannya. Alhasil, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang bakal terjadi. Dia mengetahui sesuatu sebelum terjadinya sesuatu itu. Pengetahuannya itu berarti cahaya yang menyingkap, bukan kekuatan yang memaksa. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang akan terjadi. Tetapi dia tidak mencegahnya atau mendorongnya agar terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebebasan kepada hamba-hambanya dan semua makhluknya. Yang demikian itu berkenaan dengan hikmahnya yang tinggi dalam memakmurkan bumi dan mengangkat khalifah di dalamnya. Nabi Adam memahami bahwa iblis adalah musuhnya. Secara pasti ia mengerti bahwa iblis adalah penyebab ia kehilangan nikmat dan penyebab kehancurannya. Ia mengerti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksa seseorang jika ia berbuat maksiat. Dan bahwa jalan menuju ke surga dapat dilewati dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubat, memaafkan, menyayangi, dan memilihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari mereka agar beristighfar dan mengucapkan, "Ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscayalah, pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi." Quran Surah Al-A'raf, ayat 23. Kehidupan manusia pertama di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya, dan memaafkannya serta mengirimnya ke bumi. Nabi Adam adalah rasul pertama bagi manusia. Mulailah kehidupan Nabi Adam di bumi. Ia keluar dari surga dan berhijrah ke bumi. Dan kemudian ia menganjurkan hijrah tersebut kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya dari kalangan nabi. Sehingga setiap nabi memulai dakwahnya dan menyuruh kaumnya dengan cara keluar dari negerinya atau berhijrah. Di sana Nabi Adam keluar dari surga sebelum kenabiannya. Sedangkan di bumi, para nabi biasanya keluar atau hijrah setelah pengangkatan kenabian mereka. Nabi Adam mengetahui bahwa ia meninggalkan kedamaian ketika keluar dari surga. Di bumi, ia harus menghadapi penderitaan dan pergulatan, di mana ia harus menanggung kesulitan agar dapat makan. Dan ia harus melindungi dirinya dengan pakaian dan senjata, serta melindungi istrinya dan anak-anaknya dari serangan binatang buas yang hidup di bumi. Sebelum semua itu dan sesudahnya, ia harus meneruskan pertempurannya dengan pangkal kejahatan yang menyebabkannya keluar dari surga, yaitu syaitan. Di bumi, syaitan membuat was-was kepadanya dan kepada anak-anaknya, sehingga mereka masuk dalam neraka jahim. Pertempuran antara pasukan kebaikan dan pasukan kejahatan di bumi tidak akan pernah berhenti. Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak akan merasakan ketakutan dan kesedihan.
Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti syaiton, maka ia akan kekal bersamanya di neraka. Nabi Adam mengerti semua ini. Ia menyadari bahwa penderitaan akan menyertai kehidupannya di atas bumi. Satu-satunya yang dapat meringankan kesedihannya adalah bahwa ia menjadi penguasa di bumi yang karenanya ia harus menundukkannya, memakmurkannya, dan membangunnya, serta melahirkan keturunan yang baik di dalamnya, sehingga mereka dapat mengubah kehidupan dan membuatnya lebih baik. Demikian pembahasan kita kali ini mengenai penciptaan Hawa dan kehidupan manusia pertama di bumi. Pada kesempatan berikutnya akan kita bahas mengenai kisah Habil dan Qabil, pembunuhan pertama manusia di bumi. Semoga kita senantiasa dalam lindungan, serta limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.